saya mau nanya nih, Iya, itu tadi apa jurusan apa kak? TK. Itu apa itu? Jurusan tentang apa itu kalau boleh tahu? Itu jurusan TKJ itu teknik komputer dan jaringan. Dia kayak mengoperasikan apa sih komputer-komputer gitu kan, kayak hardware dan sistem-sistemnya. Oke, ya keren banget. Nah nanti kita bahas setelah perkenalan ya. Kenapa Kak Surya jurusannya di SMA kan SMK kan TKJ ya TKJ, tapi kok bisa eh, dengan keren nulis buku dan sampai menerbitkan buku. Nanti kita bahas setelah perkenalan. Oke, perkenalan selanjutnya. Ini setelah Kak Prasetyo Surya ada Kak, ini username-nya namanya Dela. Ini siapa ini? Dela ini. Oke, silakan Kak. Ini kalau apa di kalau yang saya tahu namanya Kang Zentrisula. Tapi di sini username-nya namanya Dela. Oke, bisa perkenalan Kak. Oh ya, maaf izin perkenalkan diri ya kak. Nama saya Delana Zakzen ya. Saya punya nama pena Kang Jentisula. Sekarang saya bekerja di penginapan ya kak. Dulu sempat kuliah sih, cuman bertahan 2 tahun. Jurusan Office Management. Tadi siapa Kak Surya ya? Waktu bukan waktu ya, sekarang kelas 12 apa? Jurusan TKJ. Dulu saya juga jurusan TKJ sih. Oh iya. Sama kita. Wah, satu jurusan ini. Ya, tapi saya juga hobi nulis gitu. Wah, oh sama-sama ini sama nih. Kebetulan kebetulan sama. Ya. Oke. Oh iya, panggilannya siapa ya Kak? Kak Dela atau Kak Kang Nazar? Jen aja, Kang Jen. Oh Kang Zen. Ya Kak Zen. Soalnya soalnya sering bingung ini panggilannya siapa ya? Soalnya nama Iya, ya. penanya Kang Zen Trisula, terus nama aslinya Dela Nazar Z. Jadi ini panggilnya siapa ya? Ya, panggil pakai nama pena aja sih, Pak. Oh ya. Oh, jangan kita saling panggil Kak eh, ya karena kita. oh iya 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 ya, Kak. Ya, maaf. Oke. Sudah? Cukup Kak Sudah, perkenalannya? Pak. Ya, sudah cukup. Oke. Selanjutnya perkenalan di sini nama Google Meet-nya Ari Retna. Kak Ari Retna bisa perkenalan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Um, warahmatullahi wabarakatuh. saya kebetulan tantenya dari Prasetyo, si Surya ini. Kebetulan banget ya. Jadi saya uh, mendukung sekali apa yang diinginkan dari si Surya ini ya. Sangat memotivasi untuk anak-anak saya gitu ya. Makanya saya kaget sih dia tahu-tahu cerita lagi nulis novel mau dijadikan sebuah buku. Itu kejutan banget buat saya. Saya dibikin kaget sama ponakan sendiri. Ya, ya, ya semoga kedepannya semakin bagus hasilnya, ya penjualannya juga dari marketingnya juga oke ya. Dan juga semoga dari seluruh dunia tuh mengetahui isi novel dari This Time yang ditulis oleh Prasetyo Surya Pujangga. Namanya bagus ya, ada pujangganya ya. Makanya dia sering senang nulis kayak. Ya gitu aja sih, saya sangat mendukung ponakan saya ini, semoga jadi sebuah
karya besar untuk dia gitu ya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih tantenya Kak Surya. Oke, keren sekali ini didukung oleh banyak keluarga. Keluarganya semuanya mendukung ya, Kak? Mendukung Iya. banget, apalagi ibunya juga kaget. Iya, alhamdulillah sekali. Oke, sudah cukup perkenalannya. Ini masih ada satu lagi nih perkenalan. Ini namanya di sini Kak Belinda. Silakan Kak Belinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Rahadatul Aisy. Saya masih kelas 2 SMK di Sekolah Penerbangan, Bekasi. Kebetulan saya juga temannya Pras yang berkena. Buat Pras, semangat terus buat berkarya, jangan pernah berhenti, dan kamu keren banget. Keren banget. Oke. Sudah cukup Kak Belinda? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, di sini sudah perkenalan semua. Tadi ada Kak Ayang tapi sepertinya ada jaringannya kurang. Sebentar. Oh, ini dari Kak Ayang. Aku tidak bisa masuk lagi. Kenapa ya, Kak? Tiba-tiba keluar sendiri. Oh, mungkin jaringannya kali ya. Sebentar. Saya balas chat dulu. Coba dimatikan lalu dinyalakan lagi. Oke. Ini terapis profesional. Oh ya, ini yang tadi ya. Tante udah gabung. Ini masih ada yang belum gabung, ini kurang tahu perginya kemana. Ada. Oh, yang namanya Recaka Harsa ini udah gabung belum? Belum ya? Cica terapis. Oke, langsung kita bahas selanjutnya. Ini mau apa dulu nih, Kak? Mau perkenalan isi bukunya ya? Atau pengalaman menulis? Kak Surya udah siap yang mana ini? Pengalaman aja dulu ya. Oke, pengalaman dulu. Oke, silakan Kak. Ini saya mau tanya dulu deh, biar nanti bahasnya gampang. Oke, sebelum menulis ini, sebelum sampai tamat itu Kak Surya itu nulisnya di mana? Nulisnya iseng di HP atau nulis di laptop atau nulis di aplikasi atau gimana, Kak? Saya waktu itu pertama kali nulis di handphone, waktu itu masih Samsung J1S yang kecil itu. Oh iya, saya juga dulu pernah punya HP kayak gitu, yang mini. Itu kelas berapa kalau boleh tahu? Sekarang kan Kak Surya kan kelas 12. Waktu itu saya mulai menulis itu dari kelas 2 SMP ya, kalau nggak salah. Nah, tapi itu cerita-ceritanya masih tetet, capek, selesai, udah gitu. Jadi ya kayak apa sih namanya, masih kayak ogah-ogahan gitu nulisnya. Tapi sejak saya SMK, akhirnya saya fokus ke menulis saja nih. Sampai saya terbitkan. Oke, Ya, biasanya nih ya Kak, kalau penulis yang baru-baru mau nulis itu kan bingung, bikin satu cerita, waktu buntu nggak diterusin, bikin cerita yang lain, terus buntu lagi, bikin cerita yang baru lagi. Nah seperti itu, dan cerita yang dia buat itu nggak ada yang tamat. Nah itu apakah Kak Surya mengalami hal seperti itu atau fokus ke satu cerita aja? waktu itu sih saya fokusnya satu cerita.
cuman karena ini jadi saya ada ide baru lagi, saya buat yang baru lagi gitu kan. Jadi ya fokusnya ke ini, ke banyak tapi nggak selesai semua gitu. Oh iya, itu dari berapa cerita Kak yang nggak selesai itu? Kalau nggak salah ada berapa ya, ada 4 cerita kayaknya yang nggak selesai. Oke, berarti dari 4 cerita yang Kak Surya tulis itu satunya yang udah berhasil ya Kak ya, sampai tamat. Iya. Oke, alhamdulillah. Karena ya itu memang ujian terbesar seorang penulis. Oke, setelah itu gimana ya? Oh ya, caranya biar Kak Surya bisa namatin satu cerita itu gimana? Solusinya? Kan awalnya kan bingung itu, kok tiba-tiba bisa langsung, oh oke, aku harus bisa nyelesain satu judul dulu. Itu gimana Kak? Kok bisa-bisa Itu sih langsung? saya dimulai dari nulis cerita yang ini itu pas SMK kelas 1. Nah di situ kan di SMK ini saya emang harus ada kayak nyari apa sih, karir saya gitu ya. Jadi saya apa namanya, karena saya ada bakat di penulis ini, jadi saya memfokuskan udah deh satu cerita aja dulu gitu. Banyak gangguan juga sih sebenarnya, apalagi saya waktu itu jadi ketua OSIS di sekolah saya, jadi kayak sempat berhenti juga. Saya juga apa sih namanya, pikiran saya juga kayaknya nggak bisa lanjut. Nanti akhirnya pas sudah ada kelas 3 ini saya terusin lagi di website itu. Oh iya, iya, oke. Jadi totalnya untuk menyelesaikan satu judul cerita This Time ini butuh waktu berapa lama Kak? Yang sampai tamat ini? Butuh waktu, kalau dari kelas 10 berarti 3 tahun ya sekarang. Oke, berarti butuh waktu 3 tahun untuk benar-benar menyelesaikan satu naskah full gitu. Nah, targetnya apa Kak Surya? Ada target sendiri, misal satu bab itu harus selesai berapa hari atau gimana Kak? Atau nggak ada target, asal nulis aja? Kalau target sih nggak nentu ya Kak. Soalnya di rumah juga saya punya adik, jadi keganggu dulu gitu kalau setiap nulis. Jadi saya malam terus apa namanya nulisnya. Itu juga kalau saya sempat masih melek ya. Oke. Oke. Oh iya, waktu dalam penulisan cerita kan Kak Surya pasti ya, setiap penulis itu pasti menemui banyak masalah, banyak cobaan. Salah satunya kayak writer block, writing block ya. Terus kayak idenya itu nggak ada, terus ada yang hilang, file-filenya ada yang hilang, banyak deh pokoknya coba-cobaan penulis itu. Nah, Kak Surya itu pernah menemukan nggak salah satu di antara mereka, dan bagaimana nih Kak Surya mengatasinya? Pernah waktu itu kan, jadi di situ kan di novel itu kan saya 5 bab ya. Tapi sebenarnya itu ada beberapa chapter lagi yang saya gabungin gitu. Jadi kayak pas saya lagi gabungin chapter itu tiba-tiba ada yang kehapus gitu. Wah, itu sakitnya sampai sini Kak. Nyeseknya sampai sini. Saya juga pernah sih ngalamin kalau kehilangan data, kehilangan file yang bener-bener penting, kehapus begitu saja. Aduh. Terus gimana Kak setelah itu? Ya akhirnya waktu itu saya buat ulang ceritanya ya gitu, sambil kayak kesel gitu, tapi keselnya nggak tahu di mana.
Aduh, iya sih, seseknya sampai sini kalau ada yang kehilangan data gitu. Aduh, susah banget. Tapi itu waktu nulis di Wattpad-nya ya, waktu gabunginnya itu. Iya. Oh iya sih, emang kadang suka error gitu, kayak nggak kesimpen atau ada. Saya kan juga nulis di Wattpad, saya juga pernah ngalamin hal seperti itu. Kalau mau nyimpen itu kadang kok nggak bisa kesimpan ya, ini kenapa kok balik lagi gitu. Saya juga kadang seperti itu. Jadi emang rawan sih kalau di Wattpad, rawan file hilang. Jadi setelah itu saya nggak pernah lagi coba-coba kayak ngerubah apa gitu. Saya takut. Saya mending nulis di laptop di Word itu. Tapi kadang-kadang di Word juga suka hilang sih kalau kita belum kesimpan, terus tiba-tiba laptopnya mati gitu. Terus nggak ada, biasanya kan ada recovery-nya, kadang nggak ada kayak gitu. Nah itu sih. Oke, selain file yang kehapus, ada nggak kalau kehilangan ide atau idenya tiba-tiba macet? Aduh, ini mau nulis gini tapi gimana ya? Itu ada nggak yang seperti itu, Kak? Ada waktu itu. Jadi pas lagi apa sih namanya, lagi ada ide nih, lagi ngetik nih di pertengahan jalan, emang lupa gara-gara kayak habis gitu. Biasanya saya kalau misalkan nulis itu harus apa sih, senyap gitu semuanya, jadi kayak nggak ada kebisingan gitu. Akhirnya apa namanya, pas sekali ada suara yang saya dengar jadi buyar gitu Iya. idenya. Terus cara bikin balik idenya itu gimana, Kak? Saya sih biasanya kalau misalkan ide saya hilang kayak gitu, saya di referensi dulu, kayak baca-baca novel lain atau mungkin kayak nonton anime gitu, apalagi anime misteri. Jadi saya banyak sebenarnya referensi dari buku saya buat gitu. Oke, berarti kalau kehilangan ide itu tinggal bisa nonton film, bisa nonton anime, atau bisa baca buku gitu ya, Kak. Pokoknya cari referensi. Sama sekalian balikin mood lah istilahnya. Sama aja kayak mood kita tiba-tiba nggak ada, terus gimana caranya bisa mood kita itu balik lagi. Apa aja kegiatan yang bisa nyenengin kita, itu nanti bisa bikin mood kita balik. Itu salah satunya ya, Kak. Oke. Yang bikin mood kita balik itu biasanya seperti tadi, kayak menonton film kesukaan kita, atau mungkin sedikit keluar juga untuk refreshing otak. Healing ya, Kak, istilahnya. Kalau zaman sekarang Iya, itu namanya healing. Biasanya healing kemana nih, Kak Surya nih? Kalau lagi bosen di rumah, healing kemana nih? Saya sih ini sebenarnya nggak jauh-jauh ya, kayak kadang keliling apa sih namanya, kelurahan gini. Jadi sambil nyari-nyari ide juga gitu, kayak apa sih namanya, sambil ngobrol sama temen atau apa gitu. Iya. Jadi kalau misalkan jauh-jauh gitu, saya kurang apa sih namanya, malah terlalu banyak akhirnya malah lupa gitu untuk nulis. Overmood ya, Kak, namanya. Overmood, terlalu banyak mood sampai lupa. Iya. Overhealing namanya. Iya sih, anak muda solusinya adalah healing.
Dikit-dikit healing sampai over healing jadinya lupa dengan apa tugas yang seharusnya kita kerjakan karena terlalu banyak healing. Itu juga nggak baik ya Kak kalau terlalu banyak healing. Jadi healing itu buat di sela-sela waktu kalau kita lagi stres, kalau nggak mood itu baru kita healing. Jadi nggak harus tiap hari healing, dikit-dikit healing gitu, nanti tugas kita terlupakan gitu ya Kak. Iya betul. Oke. Oh iya, tadi Kak Surya di mana rumahnya? Daerah mana? Saya lupa. Rumah saya sih eh, di Bekasi Timur, di Kelurahan Durenjaya. Oke, Bekasi Timur. Jauh juga ya? Nah, Jauh banget iya sih, jauh. nggak jauh, jauh banget antara Jawa Timur ke Bekasi. Oke, Kak Surya tahu nggak? Kan lokasi penerbitan ada di Kabupaten Gresik. Nah, Kak Surya tahu nggak Kabupaten Gresik? Di mana itu? Kurang tahu, saya cuma tahu namanya doang. Tapi teman saya ada yang di kampungnya di Gresik. Oh, ada Iya sih juga. ada. Iya teman saya. Itu teman apa? Teman kelas atau gimana Kak? Atau teman online? Temen SMP saya dulu ada juga. Oh, jauh ya Kak dari Gresik ke Bekasi. Iya lumayan. Kabupaten Gresik itu gimana ya? Kak Surya pasti tahu Surabaya kan? Iya tahu. Oke, semua tahu Surabaya. Nah, Kabupaten Gresik itu tetangganya Surabaya. Oh deketan gitu. Iya, sebelahnya. Jadi ada Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, itu satu wilayah di sini. Pokoknya yang deket lah. Tahu kan? Mojokerto, Sidoarjo, Iya. Gresik, Surabaya, Lamongan. Gitu. Jadi barangkali Kak Surya lewat bisa mampir. Nggak tahu lewat kemana. Misal mau lewat ke Madura atau kemana bisa mampir ke Gresik. Gresik juga deket Madura. Oh ya. Iya, tapi ke Surabaya dulu, naik jembatan baru ke Madura. Nah, Oke, selanjutnya mau bahas apa nih Kak? Tahu mau langsung bahas cerita novel yang ditulis oleh Kak Surya. Yang pengalaman tadi udah cukup atau ada yang mau di-sharingin lagi Kak? Ada yang mau di-share lagi? udah sih gitu aja. Oke, atau teman-teman yang lain mau nanya seputar pengalaman dari Kak Surya? Bisa tuh langsung nanya sekarang daripada nanti dipendem nanti. Oke, ayo. Dari temennya Kak Surya ini ada yang mau diomongin nggak? Sepertinya Oke, ini ada yang belum perkenalan ini, saya kurang tahu ini siapa ini. Aldo Moroseto itu belum, sama Udah Aldo. Anggraini Riani ya, itu belum perkenalan nih, saya belum kenal. Oke, silakan Kak, wajib perkenalan karena udah gabung di sini jadi harus perkenalan. Itu temennya ya Kak, temennya Kak Surya ya. Iya teman saya. Oke Kak, Aldo nih. karena udah teman, ayo Kak disuruh perkenalan. Serius sih. On cam juga, Oh, on cam, ayo on cam biar tahu wajahnya. Waduh, Waduh. baru bangun. Wah, pasti ini tadi yang diomongin sama Kak Surya yang pada belum bangun. Ini pasti salah satunya. Mungkin.
Nah, gini kan enak, bisa dipandang wajahnya juga, nggak suaranya aja. Oke, ayo perkenalan Kak. Saya Aldo Moroseto, temennya Surya sekelas. Rumah saya juga di Bekasi Timur. Oke. Perkenalannya lucu ya, temennya Kak Surya. Itu yang bawah juga temennya Kak Iya, Surya, yang Kak Anggra ini. Ini juga. Saya sepupunya. Oh, sepupunya. Iya. Oh, berarti siapanya ini tantenya Kak Surya ini? Oh, Iya. oh satu tempat ya. Mm-mm. Oke. Oke, udah kenal semua. Oke, lanjut Kak. Kak Surya lanjut ke topik selanjutnya. Mau bahas isi novel? Boleh? Atau Isi novel masih ya? ada pertanyaan? Apa? Oke, kayaknya nggak ada. Langsung aja Kak. Bahas isi novel dari Kak Prasetyo Surya. Oke. Isi novel saya itu sebenarnya ya tentang seorang beberapa kumpulan Judulnya dulu Kak, judulnya pelajar. dulu. Oke. Jadi judul novel saya itu judulnya This Time. Jadi This Time itu diambil dari sebenarnya dari seluruh cerita yang saya buat itu, dan apa sih namanya, jadi isi novelnya itu tentang kumpulan remaja yang tiba-tiba mempunyai kayak kelihatan bisa bertindak ke masa lalu, tapi tiap-tiap pelajar itu punya versinya yang tersendiri gitu. Jadi kayak dari prolognya itu kayak si tokoh utama ini jadi di dalam buku ini ada dua orang. Yang satu bernama Faisal Adinata, apa ya, terus yang kedua itu tokoh utamanya Rafa Fadila. Jadi mereka ini kayak sahabat dekat lah. Terus juga nama-nama tokoh ini juga kebanyakan diambil dari nama teman SMP saya, dari apa sih, SMP saya pas kelas 2 kalau nggak salah. Jadi novel ini sebenarnya cuma membahas kayak misteri-misteri tentang paralel universe gitu ya. Kalau misalkan yang nggak tahu, paralel universe itu kayak semacam dimensi. Paralel universe itu kayak semacam apa sih namanya, Dunia paralel, kayak dimensi lain gitu ya Kak, yang bukan di iya. bumi pokoknya. Nah terus ada juga kayak membahas kayak teori-teori sains yang lain. Jadi kayak apa sih namanya, kayak saya cari juga gitu. Oke,
jadi sekumpulan remaja itu kayak apa sih namanya, mendapat kekuatan, terus tiba-tiba kelasnya halo. Ya, gimana Kak? Jadi ada sekumpulan remaja tiba-tiba dapat Bentar, belum. kekuatan. Iya, dia dapat kekuatan dari kayak ternyata itu dari sebuah lab nasional, dari yang cukup dekat dengan sekolahannya. Nah terus di saat yang bersamaan ada kayak gerombolan perampok ya, sebenarnya kayak mungkin bukan perampok sih, kayak teroris gitu. Nah, jadi kayak ingin mengebom sekolah itu. Nah terus lalu sekolah, saya rada lupa nih. Oh ya, jadi para pelajar itu mencari apa penyebab dari penyusupan ini, kayak pemberontakan. Tiba-tiba ternyata nggak cuma sampai itu aja, jadi kayak masalahnya bertambah lagi, masalah yang selesai bertambah lagi, kayak tapi masalah-masalah yang apa sih namanya, kayak eksperimen ilegal tentang sebuah kristal, dan apa sih teroris ini, terus lab nasional itu ternyata ada sangkut pautnya. Dan ternyata ini apa, si Pais dan Rafa ini dia bersangkutan dengan sebuah apa sih namanya, sebuah organisasi bandit gitu di Spanyol. Dan ternyata itu juga apa sih namanya, ada ini juga sangkut pautnya sama eksperimen ilegal itu. Oke. Terus endingnya gimana Kak? Endingnya sih namanya juga film misteri ya, kayak ada plot twistnya gitu. Plot twistnya itu kayak tiba-tiba dia di sebuah rumah sakit terbangun, dan petanya itu ternyata hancur terkena meteor. Nah itu tuh karena Oke. Jadi tersabit. Oke, jadi intinya dari cerita yang kakak tulis itu tadi ada sekumpulan siswa tiba-tiba dapat kekuatan dari laboratorium nasional. Nah, terus ada yang saya tangkap tadi ada pemberontak atau penjahat lah ya, jahat. Iya. Terus sampai ke apa ya tadi, yang dari Spanyol itu. Oke. Ya banditnya. Iya. Jadi yang saya tangkap juga ada kayak delusi waktu. Itu gimana Kak? Iya, jadi pas awalnya itu yang mendapat kekuatannya itu si Pais. Nah, jadi si Pais ini dia tiba-tiba apa sih namanya, sadar
kalau sekolahnya itu ada penyusup, dan di kelasnya itu ada semacam bom. Nah dia kayak apa sih namanya, mencari orang yang memasang bom itu. Nah terus tiba-tiba pas percobaan pertama dia gagal, dan dia telat, akhirnya bomnya meledak, dia ikut kena, dan tiba-tiba dia balik lagi ke kelasnya pas Oke. sebelum terjadi pengeboman. Oke, berarti itu ya yang dimaksud dengan delusi waktu. Oke, saya bisa menangkap sesuatu dari yang berkaitan dengan judul cerita. Judulnya tadi kan Design. Terus isi novelnya itu tadi berkaitan dengan waktu yang Iya, kadang gimana ya? Saya tangkap itu berputar. iya, seperti itu. Nah, Ah, oke, saya paham. Jadi itu ya keterkaitannya antara judul cerita Design. Oke, sangat keren sekali Kak. Jadi ini termasuk genre fantasi yang dibumbui dengan action, ya, iya misteri, betul. gitu ya Kak ya. Oke, sangat keren. Soalnya saya juga jarang nemu penulis yang benar-benar bisa mengolah fantasi. Kadang-kadang kan, kebanyakan kan penulis itu nulisnya romance atau apa gitu, jarang banget yang nulis fantasi. Nah itu kalau udah ada yang nulis fantasi gitu, saya bener-bener wah keren banget. Eh, Imajinasinya itu bisa sampai segitu gitu, karena fantasi itu kan tingkatnya lebih sulit ya, karena fantasi itu kita harus bener-bener mengimajinasikan sesuatu yang di luar nalar, di luar dari apa kehidupan normal orang biasa. Seperti tadi kan ada dunia paralel. Nah itu menciptakan dunia paralel sendiri itu kan benar-benar sulit ya. Saya juga Iya, sangat-sangat takjub dengan novel-novel fantasi, karena mereka itu benar-benar bisa membuat dunia paralel itu serinci itu gitu, bener-bener rinci. Kak Surya pasti tahu kan kayak novel-novel fantasi lain yang dunianya itu bener-bener rinci, mulai dari kehidupan alamnya, kehidupan orang-orangnya, terus perbedaan antara dunia asli itu bener-bener rinci gitu. Kak Surya eh, suka novel fantasi apa nih? saya sih lebih ke ini ya, suka misteri, dan malah nggak bisa kalau misalkan nulis romance. Iya, kadang juga seperti itu, ada yang bisa nulis fantasi tapi nggak bisa nulis romance, ada yang bisa nulis romance nggak bisa nulis fantasi gitu, ada yang nganggep fantasi itu sulit gini 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 gini, ada yang nganggep romance itu lebih sulit. Ya memang eh, persepsi orang berbeda-beda, kemampuan orang juga berbeda-beda. Ada yang lebih mudah berimajinasi dengan dunia-dunia atau sesuatu yang berbeda. Ada juga yang lebih kuat di romance, bagaimana menciptakan sebuah kisah cinta yang menarik gitu. Oke, kalau saya sendiri juga suka, sangat suka dengan novel fantasi, terutama dengan film-film luar negeri. Ada kayak Harry Potter, ada Narnia, itu kan juga dia adaptasi dari novel. Nah, itu saya sangat suka banget. Tapi sampai sekarang saya belum keturutan pengen beli novelnya, nggak tahu ya. Ya belum sempet aja beli novel sebanyak itu. Pengen sih, cuman aduh beli apa enggak ya. Karena saya bener-bener excited kalau udah lihat novel, misal novel Harry Potter ya. Novel Harry Potter kan ada banyak sih edisinya. Apa ya?
Iya. ada banyak bukunya, ada yang sepak ini. Nah itu saya pengen pengen punya bukunya, tapi ya mikir-mikir dulu, beli apa enggak ya, beli apa enggak ya, karena kalau versi novel itu kan beda ya dengan versi yang di film. Kalau versi novel itu justru lebih rinci. Kalau film kan ya bener rinci, tapi pasti ada yang dihilangkan dari novel. Karena yang bener-bener original itu yang di novelnya. Karena kalau di film itu ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, gitu. Jadi kadang lebih suka yang di novelnya. Filmnya lebih dapet. Oke, tadi udah bahas seputar cerita yang ditulis oleh Kak Surya. Nah, sekarang gimana nih Kak pengalamannya waktu menerbitkan? Nah, gimana caranya Kak Surya itu tiba-tiba terbesit, aku pengen menerbitkan ini, terus kok bisa sampai ketemu sama kami, itu gimana Kak? Bisa diceritakan? Jadi waktu pas pertama-tama pengen menerbitkan buku itu, saya juga apa sih namanya ingin semua orang tahu gitu buku saya itu ada. Jadi saya cari penerbit di Instagram. Saya juga nanya juga ke Kak Belinda, ini mana penerbit yang apa sih namanya kayak mendukung penulis pemula gitu. Jadi kayak apa sih namanya ada dari pertama-tama tuh saya pede banget ke Gramedia nanya-nanya, dan ternyata di situ apa sih namanya kayak ditanya-tanyain gitu, nih mau yang paket apa gitu. Saya kira semua penerbit itu kayak gratis gitu. Jadi karena saya juga apa sih namanya finansial saya juga kayak kurang, jadi saya ketemu Smart Creation Publisher ini di Instagram. Terus saya juga nyari susah banget. Akhirnya saya pas ketemu, saya langsung nanya-nanya kan ke adminnya. Terus juga apa sih namanya, saya juga apa sih mintain cerita Wattpad saya di Word, itu pakai waktu itu pakai komputer sekolah juga. Iya. Karena saya di sini fasilitas laptop juga ini baru ada. Jadi saya di situ bolak-balik ke sekolahan, atau mungkin ada pas lagi sekolah pulangnya, jadi saya agak telat untuk pindahin cerita saya ke ini Word. Udah sih itu aja sih. Mbak, saya cuma santan kemit. Kok diam? Oke, sebentar ya. Lanjut. Ini ada problem sebentar. Tiba-tiba aja. Oke, lanjut. Oke. Gimana ya? Oke, saya di sini mau bahas yang penerbit dulu. Karena di sini saya mau meluruskan ya, karena banyak penulis yang belum tahu. Nah, gini. Jadi penerbit itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada penerbit mayor sama penerbit indie. Nah, kalau ini langsung saya jelaskan intinya aja ya. Kalau biasanya penulis pemula itu
cocoknya ke penerbit indie. Kenapa? Karena ya gimana ya, kalau versi saya, kalau misalnya saya jadi penulis pemula, saya lebih ke penerbit indie terlebih dahulu. Karena ya di penerbit indie itu kita bisa apa ya, coba-coba simulasi lah sebelum ke penerbit mayor. Karena kalau penerbit mayor itu seleksinya lebih ketat, kemudian waktunya lebih lama, lalu kualitas dari naskah kita itu benar-benar apa ya, dipertimbangkan apakah naskah kita itu bisa laku di pasaran gitu. Jadi penerbit yang besar itu juga mempertimbangkan hal itu. Kalau penerbit indie itu eh, ya memang tetap mempertimbangkan pemasaran, penjualan buku, tapi penerbit indie itu juga memfasilitasi penulis pemula, karena penerbit indie itu memang dibuat ya untuk